Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan topik publikasi ilmiah. Pada topik kali ini, yang akan kami bahas yang pertama itu laporan penelitian, makalah ilmiah, proceeding dan jurnal, dan pemahaman makalah. Eh, Masuk yang pertama itu laporan penelitian. Menurut Bahdim pada bukunya tahun 2005, laporan penelitian itu adalah karya tulis yang berisi paparan tentang proses dan hasil suatu kegiatan penelitian. Selanjutnya, menurut Creswell tahun 2012, laporan penelitian adalah penyelesaian studi kasus yang melaporkan sebuah penyelidikan atau eksplorasi masalah, identifikasi pernyataan yang akan diselesaikan, dan termasuk data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti. Nah, menurut Creswell, jenis laporan penelitian itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tesis dan disertasi. Nah, tesis dan disertasi ini adalah laporan penelitian yang disiapkan untuk fakultas dan komite pasca sarjana. Selanjutnya itu artikel jurnal, merupakan laporan penelitian yang lebih singkat atau lebih pendek daripada tesis dan disertasi, karena adanya batasan halaman yang diberlakukan penerbit dan editor jurnal. Selanjutnya itu makalah konferensi. Itu adalah laporan penelitian yang disampaikan kepada audiens pada konferensi tingkat daerah, regional, nasional, ataupun internasional yang biasanya disponsori oleh asosiasi profesional. Selanjutnya itu proposal conference, itu merupakan proposal singkat untuk menyajikan studi pada konferensi. Biasanya proposal ini sekitar 3 halaman. Berikut tahapan dalam membuat laporan penelitian. Yang pertama itu ada bagian introduction. Pada bagian ini, penulis itu akan menjelaskan topik penelitian yang akan dibahas secara singkat dan memberikan ringkasan tentang penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya itu ada literatur review. Pada literatur review ini, penulis akan meninjau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk juga literatur yang terkait dengan metode penelitian dan pendekatan teoritis. Penulis juga akan mencari debat dan diskusi, serta mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang dapat diisi oleh penelitian mereka. Selanjutnya itu ada metodologi. Pada metodologi ini berisi uh, jenis data yang dikumpulkan, terus juga prosedur pengumpulan datanya, biaya dan sumber dana yang digunakan, serta pernyataan etika dalam penelitian. Selain itu juga, penulis juga akan menjelaskan desain penelitian yang digunakan dalam laporan penelitiannya. Selanjutnya itu ada preliminary data analysis. Itu meliputi penulis itu akan mengevaluasi data yang dikumpulkan dan melakukan analisis data yang awal. Penulis juga akan mengkategorikan data dan memberikan temuan awal dari data yang telah dikumpulkan, serta menjelaskan analisis yang dilakukan pada data tersebut. Selanjutnya, ada statement of limitation. Pada statement of limitation ini meliputi keterbatasan penelitian dan kelemahan yang mungkin ada dalam penelitian tersebut. Selain itu juga penulis akan menjelaskan apa yang ingin dicapai dalam penelitian mereka dan bagaimana penelitian mereka dapat memberikan kontribusi pada topik penelitian yang akan diangkat. Selanjutnya itu bagian konklusi dan suggestion. Pada bagian ini memberikan kesimpulan dari laporan penelitian dan merekomendasikan hal-hal yang dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian mereka. Selain itu juga penulis akan menjelaskan pentingnya penelitian mereka untuk masyarakat dan kontribusi apa yang dapat diberikan pada topik penelitian mereka. Nah, selanjutnya itu ada reference atau citation, itu meliputi jenis penulisan citation, ada APA, ada ASA, sama Chicago Manual. Terus berikut contoh cover laporan penelitian dari Departemen Fisika FMIPA UI tahun 2011. Selanjutnya, makalah ilmiah. Nah, menurut Persada 2016, makalah merupakan jenis karangan ilmiah yang memiliki sifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan logis. Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Tim PPKI UM 2017. Selanjutnya, nah, sistematika makalah terdiri atas
halaman sampul. Nah, halaman sampul memuat judul makalah, keperluan atau maksud ditulisnya makalah, nama penulis makalah, dan tempat serta waktu penulisan makalah. Daftar isi berfungsi sebagai panduan dan gambaran tentang garis besar isi makalah. Dan yang ketiga, daftar tabel dan gambar. Penulisan daftar tabel dan gambar dimaksudkan untuk memudahkan pembaca menemukan tabel atau gambar yang terdapat dalam makalah. Nah, bagian pendahuluan berisi tentang penjelasan tentang latar belakang. Nah, latar belakang ini berisi hal-hal yang melandasi pentingnya ditulis makalah. Dan masalah atau topik bahasan ini berisi masalah atau topik bahasan yang memerlukan pemecahan, penjelasan, atau penegasan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu tujuan penulisan makalah. Nah, perumusan tujuan penulisan makalah dimaksudkan bukan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh seseorang dan yang sejenis dengan itu, tetapi lebih mengarah pada apa yang ingin dicapai dengan penulisan makalah tersebut. Selanjutnya, teks utama. Nah, bagian teks utama berisi pembahasan topik-topik dan menjadi inti dalam penulisan makalah. Isi bagian teks utama sangat bervariasi tergantung topik yang dibahas dalam makalah. Nah, bagian penutup berisi kesimpulan atau rangkuman pembahasan dan saran-saran jika memang dipandang perlu. Pada isi bagian akhir terdapat daftar rujukan, yaitu berisi semua bahan yang dirujuk dalam teks makalah. Yang kedua ada lampiran, nah berisi hal-hal yang bersifat pelengkap yang dimanfaatkan dalam proses penulisan makalah. Selanjutnya, aspek kemampuan menulis makalah ilmiah. Nah, kemampuan menulis makalah ilmiah pada umumnya dapat dilihat dari aspek makalah yang menjadi karakter dari sebuah karya tulis ilmiah, bahwa ada 5 aspek yang dijadikan ukuran untuk menulis kemampuan menulis menurut Persada tahun 2016. Pertama, ada isi menyangkut rumusan masalah, pengungkapan gagasan dan pemaparan bukti untuk menguatkan gagasan berupa gambaran, informasi lengkap tentang apa dan mengapa yang ditulis sesuai dengan judul, permasalahan, dan maksud tulisan. Selanjutnya, yang kedua organisasi. Nah, berkaitan dengan struktur penulisan, yakni cara bagaimana berbagai informasi disajikan secara runtut dan menarik. Yang ketiga ada kosakata dan istilah, menyangkut bagaimana pemilihan kata dalam setiap kalimat dengan menggunakan kata dan istilah ilmiah sehingga menimbulkan pemahaman tertentu. Yang keempat ada penggunaan bahasa, menyangkut pengkonstruksian kalimat yang dalam pembentukan bahasa. Yang kelima ada penerapan ejaan dan teknik penulisan, menyangkut penerapan seluruh kaidah ejaan dan format penulisan. Selanjutnya adalah proceeding dan jurnal. Jadi proceeding ini adalah kumpulan makalah yang disajikan dalam suatu konferensi, seminar, atau lokakarya dan memiliki nomor ISSN, dan ISBN. Kemudian jurnal adalah publikasi yang berisi artikel-artikel ilmiah atau penelitian yang ditulis oleh para ahli dalam bidang tertentu yang memuat hasil penelitian terkini, analisis, dan pemikiran yang terkait dengan topik tertentu. Selanjutnya, nah untuk bagian-bagian dari proceeding ini ada judul, yaitu berisi judul lengkap, logo atau nama institusi penyelenggara, tanggal, dan tempat seminar, serta informasi penting seperti nama penulis, afiliasi institusi, dan kontak. Kemudian pada daftar isi, ini menyajikan struktur dan urutan makalah yang terdapat dalam proceeding termasuk judul dan halaman awal dari setiap makalah. Nah, kemudian abstrak. Abstrak ini memberikan gambaran singkat tentang isi makalah, termasuk tujuan penelitian, metode, temuan utama, dan kesimpulan. Selanjutnya, pendahuluan. Biasanya bagian ini itu untuk memperkenalkan latar belakang penelitian, masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, dan relevansi topik dalam konteks ilmiah atau industri tertentu. Kemudian ada metode. Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk desain penelitian, populasi atau sampel, instrumen yang digunakan, dan prosedur pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya ada hasil. Bagian ini berisi presentasi hasil penelitian dan analisis data. Hasil penelitian ini yang signifikan atau temuan utama dan akan dijelaskan dengan jelas dan didukung dengan biasanya ada tabel, grafik, atau gambar. Kemudian kesimpulan. Bagian ini menyimpulkan temuan utama penelitian dan menggarisbawahi
pentingnya hasil penelitian dalam konteks bidang ilmu yang terkait. Yang terakhir ada daftar pustaka. Bagian ini mencantumkan referensi yang dikutip dalam artikel. Daftar pustaka harus mematuhi gaya penulisan dan format yang ditentukan oleh penyelenggara konferensi. Selanjutnya, pada bagian-bagian jurnal, sama seperti proceeding ada judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan proceeding dan jurnal, yaitu keduanya ini merupakan publikasi ilmiah. Baik proceeding maupun jurnal bertujuan untuk menyebarkan penelitian ilmiah kepada komunitas ilmiah dan masyarakat umum. Kemudian tinjauan sejawat. Baik proceeding maupun jurnal melibatkan proses tinjauan sejawat di mana artikel dikirimkan untuk dievaluasi oleh para ahli dalam bidang yang relevan sebelum diterbitkan. Kemudian struktur umum. Proses penulisan artikel untuk proceeding dan jurnal biasanya mengikuti struktur umum termasuk bagian seperti pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Kemudian ada perbedaan. Di sini ada fokus. Nah, proceeding biasanya terkait dengan konferensi atau pertemuan ilmiah tertentu, sedangkan jurnal lebih umum terfokus pada bidang studi atau disiplin tertentu. Nah, pada ruang lingkup, kalau proceeding ini umumnya memiliki cakupan yang lebih luas dan menerima artikel yang berkaitan dengan berbagai topik dalam bidang yang relevan, sedangkan jurnal seringkali memiliki fokus yang lebih sempit dan menerima artikel yang sangat terkait dengan topik yang spesifik. Kemudian ada publikasi waktu. Proceeding biasanya diterbitkan dalam waktu yang lebih singkat setelah konferensi berlangsung, sedangkan jurnal dapat memiliki proses penerbitan yang lebih lama dan lebih terstruktur. Selanjutnya, nah untuk pengiriman artikel ke proceeding dan jurnal ilmiah ada beberapa tahapan. Yang pertama itu menyiapkan artikel, yang kedua memilih jurnal proceeding yang tepat, yang ketiga melakukan review, yang keempat mengirimkan artikel, kemudian menunggu hasil review dan publikasi. Selanjutnya, persyaratan untuk penulisan proceeding dan jurnal ini ada beberapa tahap. Yang pertama untuk format penulisan ini, setiap penerbit mungkin memiliki format penulisan yang berbeda, termasuk struktur dan gaya penulisan yang ditentukan. Nah, pastikan untuk membaca dan mengikuti pedoman penulisan yang diberikan oleh penerbit. Kepatuhan etika penulisan. Artikel harus ditulis dengan integritas ilmiah, kejujuran, dan menghormati hak cipta. Nah, pastikan untuk tidak melakukan plagiat atau duplikasi yang tidak etis. Kemudian, struktur artikel. Artikel untuk proceeding dan jurnal biasanya memiliki struktur yang mirip, seperti judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Kemudian yang keempat ada kualitas penelitian. Artikel yang dipublikasikan dalam proceeding dan jurnal biasanya harus melalui proses review oleh para pakar di bidangnya. Nah, pastikan untuk menjaga kualitas penelitian dan analisis data dengan baik. Yang terakhir ada referensi. Artikel harus mencantumkan referensi yang tepat dan relevan sesuai dengan gaya penulisan yang ditetapkan oleh penerbit. Selanjutnya, nah untuk contoh proceeding dan jurnal yang sering digunakan untuk publikasi di Prodi S2 Matematika Universitas Indonesia ini ada yang pertama ada proceeding, yaitu IOP Konferensi Series atau Earth and Environmental Science, kemudian Journal of Physics, Konferensi Series, Procedia Computer Science. Yang jurnalnya ada Communication in Mathematical Biology and Neuroscience, kemudian Mathematical Bioscience Engineering. Mohon maaf apabila pengucapan saya salah. Kemudian untuk jurnal, ini ada sebaran artikel jurnal pada tahun 2022 per departemen. Yang diambil dari HTTPS dari publikasi penelitian UI. Selanjutnya,
Nah, kemudian ada program publikasi artikel FMIPA UI 2023 dengan sumber pembiayaan berasal dari rencana anggaran kegiatan FMIPA UI tahun anggaran 2023. Nah, output yang diharapkan adalah publikasi internasional terindeks, Scopus, dan non-proceeding. Selanjutnya, berikut adalah contoh proceeding yang kami ambil, yang kami pakai. Selanjutnya, untuk contoh jurnalnya adalah sebagai Artificial Intelligence Approach in Multiclass. Selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya di makalah ilmiah itu kita perlu adanya pemahaman nih. Nah, untuk memahami suatu makalah ilmiah tentunya ada teknik untuk membacanya dan memahami agar lebih efektif gitu. Jadi untuk tekniknya itu yang pertama kita membaca dulu judul, abstrak, dan pendahuluan dengan cermat. Jadi di sini nih gambaran besarnya lah intinya dari makalah itu. Kemudian membaca judul bagian dan subbab bagian. Jadi untuk di sini ini kita hanya melihat judul babnya ya dan subbabnya. Yang lainnya masih diabaikan. Kemudian melihat konten matematikanya jika ada di situ. Kemudian yang keempat itu membaca kesimpulan dari makalah itu kita baca nih kesimpulan yang didapat. Baru setelah itu kita memahami gambar, tabel, dan ilustrasinya jika ada. Setelah itu baru kita membaca keseluruhan makalahnya. Nah, untuk ke langkah ke-6 sama langkah ke-7 ini kita bisa berulang-ulang tuh. Bisa agak cuma sekali aja. Jadi baca terus kita tulis tuh poin penting yang mungkin itu perlu atau ada istilah yang nggak mengerti, yang belum mengerti, jadi dicatat dulu tuh. Bisa diulang-ulang dan tujuh. Kemudian yang ke-8 ini kita mengimplementasikan ulang eh, dengan asumsi yang sama dan kita bandingkan nih hasil kerja kita yang kita implementasikan dengan hasil di makalah tersebut. Itu menurut si Kesaf tahun 2016. Kemudian selanjutnya eh, cara evaluasi dan kritik terhadap sebuah makalah ilmiah. Jadi untuk kita mengevaluasi dan mengkritik itu ada beberapa caranya supaya eh, kritikan kita itu kritis dan objektif gitu. Jadi yang pertama itu kita memeriksa dulu nih sumber informasinya. Nah, di sumber informasi itu kita lihat apakah makalahnya ini eh, dapat memiliki sumber informasinya itu dapat dipercaya dan relevan apa enggak gitu sama topik yang dibahas gitu. Kemudian yang kedua itu kita mengevaluasi metodologinya. Nah, di metodologi ini kita lihat metode yang digunakan dalam makalahnya itu sesuai sama topik yang dibahas apa yang enggak gitu. Kemudian mengevaluasi argumen. Nah, di argumen-argumen ini yang mungkin eh, bukan lagi yang ada referensinya di situ, tapi argumennya itu kita cocokin tuh sama referensi-referensi lain yang eh, apa ya, mungkin ada bukti yang menentang atau enggak gitu dari argumennya itu. Kemudian yang keempat itu kita memeriksa analisisnya. Kita lihat nih analisis yang digunakan di makalah itu sudah tepat, sudah relevan apa belum gitu. Kemudian nomor 5 itu kita memeriksa kesimpulan. Nah, dari kesimpulan yang diambil di makalah tersebut eh, didasarkan pada bukti dan data yang ada di makalah tersebut itu kita lihat buktinya itu udah berdasarkan pada datanya atau belum, pada buktinya atau belum gitu. Kemudian yang keenam itu melihat kontribusi. Nah, kontribusi di sini maksudnya kontribusi makalahnya itu eh, ada kontribusi yang signifikan nggak sama yang apa sama pengetahuan yang dibahas di situ. Misal di matematika kita lihat di makalahnya itu ini apa enggak di makalahnya itu
berkontribusi besar apa enggak gitu. Terus yang ketujuh itu melihat keterbukaan. Nah, keterbukaan di sini pastikan bahwa makalah ilmiahnya itu tidak memihak pada sudut pandang atau kepentingan tertentu. Yang kedelapan itu memberikan saran dari setelah kita step itu, yang terakhir itu kita ngasih saran nih, memberikan saran dan masukan pada penulis makalahnya tentang hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Terus untuk sarannya ini harus diberikan secara konstruktif dan tidak menghakimi. Next. Oh ya, Baiklah, kesimpulan. Lanjut kesimpulan. kesimpulan dari topik publikasi ilmiah ini yang pertama itu kita bisa simpulkan kalau laporan penelitian itu adalah penyelesaian studi kasus yang melaporkan sebuah penyelidikan atau eksplorasi masalah, identifikasi pertanyaan yang akan diselesaikan, dan termasuk data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti. Nah, jenis-jenis laporan penelitian itu meliputi tesis dan disertasi, makalah konferensi, artikel jurnal, dan proposal konferensi. Nah, selanjutnya, kesimpulan yang selanjutnya, sistematika makalah terdiri atas halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar pendahuluan, latar belakang yang terdiri dari latar belakang, masalah atau topik bahasan, tujuan penulisan makalah, teks utama, penutupan, isi bagian akhir, daftar rujukan, dan lampiran. Nah, ada 5 aspek yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai kemampuan menulis, yaitu isi organisasi, kosakata dan istilah, penggunaan bahasa, penerapan ejaan, dan teknik penulisan. Selanjutnya prosedur untuk mengirimkan artikel ke proceeding itu proceeding konferensi melibatkan pemilihan target penerbit atau penyelenggara yang relevan dengan bidang penelitian, mempelajari panduan penulis yang disediakan, menulis dan memformat artikel yang sesuai dengan struktur yang ditentukan, melakukan tinjauan, melakukan revisi jika diperlukan, dan mengirimkan artikel melalui sistem pengiriman online. Artikel kemudian akan dinilai oleh editor atau tim editorial penerbit atau penyelenggara yang akan membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan artikel. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mempresentasikan temuan mereka dalam konteks konferensi dan berinteraksi dengan rekan sejawat. Selanjutnya, jurnal pada pengiriman artikel ke jurnal ilmiah melibatkan pemilihan jurnal yang sesuai dengan bidang penelitian, mempelajari panduan penulis yang disediakan oleh jurnal, menulis dan memformat artikel sesuai dengan struktur yang ditentukan, dan mengirimkan artikel melalui sistem pengiriman online yang disediakan oleh jurnal. Artikel kemudian akan melewati proses tinjauan sejawat, di mana artikel akan dinilai oleh para ahli independen dalam bidang yang relevan. Setelah melalui proses tinjauan dan revisi yang mungkin diperlukan, jurnal akan membuat keputusan mengenai penerimaan artikel. Jurnal memberikan platform untuk publikasi yang lebih luas dan memungkinkan peneliti untuk berbagi temuan mereka dengan komunitas ilmiah global. Oke, untuk kesimpulan yang terakhir, cara untuk melakukan evaluasi dan kritik terhadap sebuah makalah ilmiah secara kritis dan objektif, yang pertama itu memeriksa sumber informasinya, kemudian mengevaluasi metodologi, mengevaluasi argumen, memeriksa analisis, memeriksa kesimpulan, melihat kontribusi dan keterbukaan, dan memberikan saran. Next. Nah, ini untuk daftar referensi yang kami pakai di makalah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.